Halo, apa kabar Anda sahabat Koi Channel Indonesia? Kali ini kita akan membahas apa saja bahaya dari zat amonia bagi pertumbuhan ikan koi. Nah, sebelum kita membahas tentang bahaya zat amonia ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang dimaksud dengan amonia dan dari mana saja zat ini bisa muncul. Sedikit gambaran atau informasi seperti dilansir dari ID Wikipedia, amonia adalah senyawa kimia yang dengan rumus NH. Biasanya senyawa ini didapati berupa gas dengan bau tajam yang khas. Walaupun amonia memiliki kontribusi penting bagi keberadaan nutrisi di bumi, amonia itu sendiri adalah senyawa kaustik dan dapat merusak kesehatan. Kontak dengan gas amonia berkonsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan bahkan kematian. Dengan demikian, zat kaustik ini sangat berbahaya jika berkonsentrasi tinggi. Tentu saja kita tidak mengizinkan atau menginginkan zat seperti ini ada di sekitar kolam kita. Oke, dan keberadaan zat ini dapat mengancam keselamatan ekosistem yang telah kita buat di dalam kolam. Nah, kemunculan zat amonia di kolam koi, kita sudah mengetahui bahwa zat amonia dan beberapa cirinya, kemudian bagaimana bisa muncul dan infeksi kolam koi. Penyebab paling utama kemunculan amonia adalah proses ekskresi. Ya, ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Yang dalam kasus ini ikan koi, pemberian protein pada pakan koi juga sangat berpengaruh. Protein yang diserap ikan koi akan dipecah menjadi nitrogen untuk membentuk otot. Sebagian digunakan untuk energi, sisanya akan diekskresi melalui insang pada koi dan membentuk amonia. Dengan demikian, protein pada pakan koi menjadi sumber utama tersebarnya amonia pada kolam koi. Selain itu, amonia juga berasal dari proses dekomposisi bahan organik lain yang masuk ke dalam kolam lalu membusuk dan mengendap di dasar kolam. Bila bahan tidak terurai sempurna dapat menyebabkan bau yang kurang sedap dan bersifat racun. Kadar amonia sebesar 0,02 mg dapat menghambat pertumbuhan ikan koi dan bisa menyebabkan kematian pada ikan koi. Peningkatan kadar amonia ini biasanya sejalan dengan kenaikan kadar pH udara. Indikasi kadar amonia dapat dilihat dari perilaku koi yang cenderung bergerombol di satu tempat. Tutup insang bergerak lebih cepat dan napasnya terlihat terengah-engah. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengatasi bahaya amonia? Tentu ada sebagian dari kita yang sudah mengetahui bahaya amonia, ciri-cirinya dan bagaimana amonia ini muncul di kolam kita. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi hal ini? Karena amonia yang muncul juga terjadi karena proses organik yang memang mungkin sulit untuk dihindari. Nah, jangan khawatir, kita akan bahas bagaimana solusi untuk mengatasi amonia yang muncul di kolam kita. Yang pertama adalah mempersembahkan pakan ikan koi. Yap, karena penyumbang amonia terbesar yang berasal dari protein yang ada di dalam pakan ikan koi, maka dengan demikian kita harus mengurangi kadar pemberian pakan kolam koi kita. Dengan memberi pakan koi yang animasi atau secukupnya akan memberikan dampak yang cukup berpengaruh atau signifikan terhadap munculnya amonia pada kolam koi kita. Namun memang cara ini harus rutin dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa membatasi pemberian pakan pada ikan koi dapat mengendalikan amonia. Hal ini penting dilakukan secara tepat baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang kedua, peningkatan aerasi. Racun pada zat amonia berbentuk NH3 yaitu gas yang larut dalam udara. Sehingga cara yang tepat untuk mengatasi gas amonia ini adalah dengan meningkatkan difusi gas amonia ke udara dengan menggunakan alat aerator kolam koi. Tambahkan, yang ketiganya adalah tambahkan bakteri. Selain itu, Anda juga bisa menambahkan bakteri. Bakteri air yang umum adalah bagian yang penting yang harus ada di kolam koi. Terjadi akumulasi amonia pada kolam koi dipercaya karena rendahnya kadar bakteri. Misalnya bakteri nitrobakter yang dapat mengurai udara yang bersifat racun melalui proses nitrifikasi
yaitu proses pengubah nitrat menjadi nitrit, sehingga udara yang bersifat racun akan hilang dan terurai. Terus sistem filtrasi dari beberapa solusi di atas tadi, mungkin dengan pemasangan filtrasi yang baik dengan sistem biologis filtrasi dan mekanis untuk langkah-langkah pencegahan juga. Sebab dengan pemasangan filter yang baik, kita tidak perlu menambah bakteri secara manual pada kolam Anda. Misalnya filtrasi penggabungan dari multisilon dan aquabiom. Peran multisilon yang berfungsi sebagai free filter untuk menyaring kotoran ikan koi, sehingga beban filter utama menjadi lebih ringan. Kotoran yang sudah disaring akan terhenti di multiklon, baru kemudian kadar racun amonia pada air kolam masuk ke tahap filtrasi biologi. Amonia akan terurai dan udara akan terbebas dari racun. Nah, demikian pembahasan mengenai bahaya zat amonia pada kotoran koi bagi pertumbuhan dan solusinya tentunya. Semoga dapat membantu Anda dalam mempertimbangkan pemilihan filter yang sesuai untuk ikan koi yang Anda miliki agar zat amonia pada kolam ikan koi dapat terurai. Demikian sahabat Koi Channel Indonesia. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Terima kasih dan hatur nuhun permios. Salam satu hobi, salam Koi Channel Indonesia.